Jadi kasus itu sebenarnya sebuah kasus yang terjadi dengan tidak bisa diduga, tidak bisa dicegah, dan fatal. Kasus itu yaitu emboli udara. Apa itu emboli? Emboli adalah beredarnya benda asing di dalam darah. Harusnya yang beredar di dalam darah cuma darah, tapi ini ada udara juga beredar. Dan itu menumpuk di bilik kanan jantung sehingga setengah liter, hampir 1 liter, sehingga mengakibatkan blok dari aliran darah. Dan pasien tidak bisa mendapat oksigen lagi dan akhirnya meninggal. Nah, itulah sebab kasus di Manado itu. Kebetulan kasus itu terjadi bersamaan dengan terjadinya sesar pada yang meninggal tadi, pada pasien tadi. Lalu serta-merta itu dituduhkan akibat kelalaian dokter. Serta-merta itu dituduhkan sebagai malpraktek. Padahal pada pengadilan negeri di Manado, ketiga teman sejawat saya itu telah diputus bebas murni. Akan tetapi jaksa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Padahal, sekali lagi menurut Undang-Undang KUHP atau KUHP pasal 244 yang setahu saya masih berlaku, belum pernah direview oleh Mahkamah Konstitusi, itu menyatakan apabila telah bebas murni tidak bisa dikasasi. Kemudian kasasi yang diajukan jaksa itu beralasan dua. Mengapa tidak dilakukan pemeriksaan jantung pada pasien sebelum operasi dan pemeriksaan ronsen? Dan mengapa tidak keluarga pasien tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisinya yang mungkin meninggal? Saya coba jawab. Pemeriksaan jantung itu tidak merupakan pemeriksaan prasyarat yang mutlak pada emergensi. Kenapa? Pasien berumur 26 tahun dan sebelumnya tidak pernah punya riwayat penyakit jantung. Apabila kita misalnya lakukan pemeriksaan jantung, terus kita temukan sesuatu, juga tidak akan menjadikan kita tidak melakukan operasi. Itu tentang pemeriksaan jantung. Kemudian pemeriksaan ronsen, tidak dibolehkan melakukan pemeriksaan ronsen pada saat di dalam perut si ibu ada bayi. Karena sinar ronsen itu bisa merusak sel-sel seks atau apakah dia kalau perempuan sel-sel telur, kalau dia laki-laki sel-sel testis dari bayi yang di kemudian hari bisa jadi kanker. Jadi itu tidak mengerti sama sekali. Majelis kasasi itu menyatakan bahwa tidak dilakukan pemeriksaan ronsen dan sebagainya. Yang berikutnya, tidak diberikan informasi yang memadai. Itu tidak benar. Ibunya tanda tangan. Tadi malam saya ngomong di hitam putih, ibunya semula bilang, tidak, saya tidak menandatangani. Ketika dikejar sama Pak Bung Deddy Corbuzier, akhirnya dia mengaku betul saya menandatangani. Tapi saya tidak baca karena tempatnya gelap. Saya jawab, kalau begitu Anda kan orang dewasa, sehat, tidak sakit jiwa, kalau kita menandatangani ada tanggung jawab di balik itu. Sebenarnya itu, tapi karena kita dari pihak dokter merasa sudah bebas murni dan pengertian kita itu sebenarnya nggak boleh dikasasi, kita teledor tidak mengawal memori kasasi itu. Sekarang berkembang bahwa pasien ditelantarkan, tidak benar. Itu yang saya baca di koran. Pasien itu datang didiagnosis sebagai persalinan kala 1. Persalinan ketika pembukaan belum lengkap. Itu menunggu sampai pembukaan lengkap. Karena perencanaan awal adalah persalinan pervaginam. Kemudian pasien 8 jam dalam observasi. Bukan pembiaran. Nggak bisa apa-apa kita kalau belum lengkap. Ada kata-kata lagi, kenapa nggak dioperasi dari datang? Itu salah. Tidak ada indikasi melakukan operasi pada waktu itu. Dan ketika pembukaan lengkap, pasien ingin mengejar 8 jam setelah masuk, itu dipimpin. Pimpin melahirkan, pimpin mengerang. Setengah jam kemudian, belum sempat bayi lahir, timbul gejala gawat janin. Apa gawat janin? Janin di dalam rahim memberikan sinyal bahwa dia tidak sehat lagi. Apa sinyalnya? Keluar feses, kotoran, bayi. Nggak boleh mestinya bayi keluar feses di dalam perut. Itu tanda gawat janin. Maka pada saat itu diputuskan melakukan operasi sesar emergency atau SITO. Nah, pada waktu operasi dimulai 1,5 jam kemudian karena perlu persiapan, bukan lagi pembiaran lagi. Ini orang selalu bilang pembiaran. Dipikir masalah medik tuh kayak balik tangan, lalu
kita A, B, langsung itu nggak bisa dong, ada prosedurnya. Nah, itu kemudian pada sayatan pertama, di kulit itu kita mau melahirkan, kita buka dinding perut, kita buka, itu sudah keluar darah hitam. Dan dokter Ayu menyampaikan kepada bagian anestesi, ini kok darahnya hitam. Ya dokter, terus kita loading, kita berikan oksigen tinggi. Ya bayi, syukur alhamdulillah bisa diselamatkan walaupun kondisinya pada saat itu tidak terlalu bagus, tapi sampai hari ini alhamdulillah anak itu sehat. Dan ibunya setelah operasi selesai terus memburuk dan akhirnya tidak tertolong. Nah, kondisi yang seperti ini, siapa sih yang tahu? Itu medis. Yang tahu medis. Dan medis di tingkat Manado, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan saksi ahli, kebetulan saksi ahlinya saya sendiri, itu sudah memberitahu tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada pelanggaran etik, tidak ada pelanggaran profesionalis. Membebaskan, tapi Jaksa Kasasi dan Mahkamah Agung melakukan pengkabulan kasasi itu. Maka terjadilah rasa khawatir, rasa sedih, rasa was-was dari teman-teman se-Indonesia. Nggak gampang loh Mas, dokter itu bisa bergerak se-Indonesia almost Sabang sampai Merauke. Itu nggak gampang kalau bukan karena hatinya tertusuk, karena hatinya sedih, karena hatinya khawatir. Habis ini kalau saya menolong pasien, setiap kali pasien meninggal boleh jadi saya dipenjara. Secara anekdot, tapi saya ngomong serius pada beberapa saat yang lalu pada media. Kalau ini terjadi terus, bukan mustahil bahwa nanti kalau dokter tidak bisa menghidupkan orang meninggal, dibilang dokter malpraktek.